Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Sobat muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun kita berada, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang ketiga dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah dengan ancaman api neraka. Saya ulangi lagi artinya, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah karena air wudu dengan ancaman neraka. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat mulia. Di situ ada kata-kata wailun, itu celaka. Wailun itu artinya adalah al-halaku wal adzab, yaitu kebinasaan dan azab. Apa yang dilakukan oleh mata kaki tumit-tumit sehingga diancam dengan api neraka, diancam dengan kebinasaan? Hadis ini ada sebuah kisah yang sangat ma'ruf, yang sudah masyhur di tengah-tengah kita, yaitu tatkala para sahabat bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka singgah di suatu tempat sementara waktu sholat hendak habis. Maka mereka segera berwudu. Dalam wudunya mereka tergesa-gesa sehingga mereka hanya mengusap tumit-tumit mereka. Mereka tidak membasuh secara sempurna. Ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya tergesa-gesa dalam berwudu sehingga tidak sempurna dalam wudunya, maka Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada mereka, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah tatkala ia berwudu dengan ancaman api neraka. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tumit-tumit yang tidak basah itu diancam dengan neraka. Tentu ini bukan hanya tumit saja, artinya semua anggota tubuh yang lain semuanya harus sempurna ketika membasuhnya. Meskipun dalam lafaz hadis ini hanya disebutkan tumit saja, tetapi ini kias bagi anggota tubuh yang lainnya, menunjukkan bahwa semua anggota tubuh itu harus basah sempurna dengan air wudu, ya. Karena apabila tidak sempurna terbasuh dengan air wudu, maka wudunya tidak sempurna dan bisa jadi wudunya tidak sah sehingga sholatnya pun tidak sah. Maka seorang muslim hendaknya ketika dia berwudu, dia tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa sehingga ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh, dan ini menyebabkan kekurangan di dalam berwudu. Maka seorang muslim memperhatikan semua anggota tubuh, baik itu dari tangan, kaki, wajah, ya, semuanya harus diperhatikan betul-betul dengan menyiram dan membasuh semua anggota wudu dengan sempurna. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu wujubul i'tina bi a'dha'i al-wudu wa adamul ikhlali bi syai'in minha. Wajibnya kita untuk memperhatikan, ya, kesempurnaan dalam menyiram, membasuh anggota wudu supaya tidak ada kekurangan sedikit pun dari anggota wudu itu, ya. Meskipun hadis ini memang lafadznya dalam konteks hadis ini disebutkan tumit, tetapi ini juga sebagai bahan renungan bahwasanya semua anggota wudu juga harus terbasuh dengan sempurna. Yang kedua, al-wa'idu syadidu lil mukhallil fi thahara kama jaa fil hadis wailul lil aqabi minan nar. Jadi ada hadis tersebut menyebutkan ada ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak sempurna dalam wudunya, yaitu tumit-tumit mereka akan diancam dengan api neraka karena mereka tidak sempurna.
Tidak sempurna ini mengandung dua makna. Yang pertama, dia meremehkan dalam berwudu, tidak menyempurnakan membasuh secara sempurna seluruh anggota wudu. Yang kedua, tidak sempurna mereka artinya tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, tidak memperhatikan dalam kesucian anggota tubuh mereka. Mereka tidak membersihkan diri mereka dari najis-najis yang menempel dalam tubuh mereka. Makanya Nabi SAW ketika melewati dua kuburan, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni kubur itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar, bukan. Maka Nabi mengatakan wa amma ahaduhuma kana la yastanzihu minal baul. Orang yang pertama ini diazab di kuburan, kenapa? Karena mereka tidak bersih dalam bersuci, ya. Ketika buang air kecil mereka tidak membersihkannya sehingga nempel di anggota tubuhnya, dan kemudian kemudian dia bawa sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa amal akharu fa kana yamshi bin namimah. Orang yang kedua adalah orang yang pergi dari tempat satu ke tempat lain tujuannya untuk mengadu domba, permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, maka menyempurnakan berwudu ini adalah hal yang harus, jangan sampai tumit-tumit kita nanti diancam dengan api neraka. Nah, ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang beragama dengan hanya mengandalkan akal saja. Nabi mengatakan tumit itu bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah wahyu. Nabi SAW berbicara dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, kecuali Nabi berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahu la budda ghusl a'dha'i fil wudu la yujzi'ul masah, yaitu wajib kita untuk membasuh, bukan mengusap. Mengusap hanya kepala saja, selain daripada kepala maka semuanya harus dibasuh. Nah, sementara sahabat tadi ketika berwudu mereka mengusap saja, sehingga tidak sempurna dalam membasuh kakinya. Maka ada tumit-tumit yang tidak terbasahi dengan air, sehingga ancaman ini berat. Ya, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celaka bagi tumit-tumit yang tidak basah dikarenakan tidak sempurna dalam wudunya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.